Sahabat YouTube semua, kembali lagi di akun channel YouTube saya. Jangan lupa ya tonton videonya sampai selesai, klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Pada sesi video kali ini saya akan membahas tentang persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi di masyarakat, yaitu persoalan yang paling banyak terjadi, di mana persoalan tentang debt collector menarik secara sepihak atau menarik secara paksa kendaraan yang diduga kredit macet atau gagal kredit. Pada dasarnya ketika debt collector ini kan kebanyakan melihat targetnya kendaraan yang mereka duga bahwa kendaraan tersebut sebagai kredit macet, mereka akan membuntuti, mereka akan melakukan pengawasan. Nah, hal ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi kita sebagai konsumen, karena kita merasa diawasi, kita merasa dibuntuti, perjalanan kita merasa terganggu, bahkan kita merasa tidak nyaman. Nah, tindakan-tindakan debt collector ini sebenarnya mereka juga punya target, mereka juga punya daftar terhadap kendaraan-kendaraan di mana mereka merasa bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan yang gagal kredit atau kredit macet. Nah, kebanyakan debt collector ini merupakan jasa sewaan dari pihak-pihak finance atau pihak leasing untuk melakukan penarikan secara sepihak terhadap kendaraan-kendaraan yang diduga gagal kredit atau kredit macet atau gagal bayar. Nah, sebenarnya setiap perusahaan finance dalam memberikan kredit pembiayaan kepada konsumennya wajib menggunakan sistem penjaminan fidusia. Pertanyaan bagi kita, apa sih fidusia? Fidusia itu sebenarnya pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Nah, ketika kita mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 130/PMK titik 010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Maka untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi perusahaan finance atau perusahaan pembiayaan dan para konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan. Oleh sebab itu, perusahaan finance wajib mendaftarkan pendaftaran jaminan fidusia atau perjanjiannya wajib didaftarkan ke jaminan fidusia. Tetapi jadi pertanyaan bagi kita, apakah pihak finance atau pihak-pihak leasing membuat perjanjian fidusia atau hanya perjanjian bawah tangan? Karena kadang kita konsumen ini, kekeliruan kita, kekurang hati-hatian kita tidak teliti membaca semua perjanjian yang ada. Perjanjian-perjanjian yang kita baca, kadang kita kurang memahami secara betul. Nah, jika perusahaan finance misalnya mendaftarkan jaminan fidusia, maka sebenarnya memudahkan pihak finance untuk mengatasi kendaraan macet sesuai mekanisme peraturan yang ada, yaitu melalui mekanisme eksekusi jaminan di pengadilan. Artinya ketika pihak finance atau perusahaan finance mendaftarkan jaminan fidusianya ke perusahaan fidusia, maka sebenarnya itu memudahkan bagi pihak finance. Karena ketika pihak finance merasa dirugikan, mereka bisa mengajukan eksekusi ke pengadilan untuk didapatkan penetapan eksekusi. Nah, kebanyakan metode-metode ini istilahnya sangat membutuhkan waktu yang panjang
dan memakan waktu yang sangat tidak sedikit. Nah, ini bagi pihak perusahaan-perusahaan finance kadang merasa bahwa terbuang waktu dan merasa bahwa prosesnya terlalu panjang. Nah, kebanyakan mereka lebih cenderung menggunakan jasa debt collector. Nah, akibat jasa debt collector ini, kebanyakan debt collector ini melakukan penarikan secara paksa. Bahkan ada yang berujung pada kekerasan, bahkan ada yang berujung pada penarikan secara paksa. Nah, kalau misalnya tindakan debt collector melakukan penarikan secara paksa terhadap kendaraan bermotor dari konsumen yang diduga kredit macet, penarikan itu dilakukan secara paksa di jalanan, sebenarnya kita bisa melaporkan dengan pasal 365 KUHP tentang perampasan. Artinya debt collector, tindakan debt collector itu sudah memenuhi rumusan pidana pasal 365 KUHP tentang perampasan. Nah, misalnya debt collector datang ke rumah mengancam, ingin mengambil kendaraan bermotor kita atau mengajak kita ke kantor finance dan memaksa menyerahkan kendaraan kita dengan tekanan dan kekerasan, maka tindakan debt collector tersebut bisa juga dijerat dengan pasal pemerasan, pasal 368 KUHP. Dan kepada perusahaan finance yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, padahal dalam kesepakatannya menggunakan mekanisme penjaminan fidusia, maka perusahaan finance dapat dijerat dengan pidana penipuan atau bisa dikenakan pasal penipuan, yaitu pasal 378. Nah, bagi kita konsumen yang perlu diketahui adalah cara menegakkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh konsumen yang dimana menunggak kredit kendaraan bermotor itu dengan cara melakukan eksekusi penetapan di pengadilan, bukan dengan cara mengambil paksa. Jadi masyarakat perlu tahu ketika debt collector ingin melakukan penarikan, dia wajib menunjukkan penetapan eksekusi dari pengadilan. Tidak boleh diambil secara paksa. Nah, kebanyakan debt collector ini melakukan tindakan tersebut sewenang-wenang, melakukan perampasan ketika kadang kita sementara, misalnya ada yang ojek lah, sementara ojek-ojek dicegatlah di tengah jalan, dilakukan penarikan, diambil secara paksa. Nah, untuk mengantisipasi ini sebenarnya konsumen perlu melakukan beberapa langkah yang sebenarnya sangat kecil, tetapi bisa dijadikan bukti untuk sebentar akhirnya dilakukan pelaporan. Yang pertama kalau sebaiknya baca dulu dengan teliti kredit-kredit, berkas-berkas kredit yang diajukan. Nah, kalau misalnya debt collector datangi tempat usaha kita, sebaiknya kita memanggil tetangga atau kerabat atau perangkat desa setempat atau RT RW untuk dijadikan saksi setiap perbuatan debt collector. Nah, kalau ketika kita di jalan, ya sebaiknya zaman sudah canggih, dibuatlah video sehingga ketika terjadi intimidasi secara kekerasan, ketika terjadi kekerasan fisik, maka video itu bisa dijadikan bukti permulaan awal untuk dilakukan pelaporan. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika misalnya debt collector menyerahkan beberapa berkas untuk ditandatangani, sebaiknya jangan ditandatangani. Jangan serta-merta ditandatangani atau menyerahkan kendaraan Anda secara apa. Tetapi ketika Anda menyerahkan secara sukarela, berarti Anda menyetujui. Tetapi kalau Anda merasa bahwa Anda tidak melakukan prestasi, maka sebaiknya jangan tanda tangan. Nah, bila konsumen mengalami kekerasan fisik, mengalami penganiayaan dari debt collector atau pemaksaan, hubungilah polsek atau polres setempat untuk melaporkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh debt collector. Misalnya contohnya Anda sebagai konsumen merasa takut, bisa sewa jasa pengacara atau lembaga-lembaga bantuan hukum untuk
mendampingi Anda dalam menuntut hak Anda. Sehingga yang perlu Anda ketahui, debt collector jangan melakukan penarikan secara paksa. Ketika hal itu terjadi, sebagai konsumen Anda bisa melakukan pelaporan kepada polsek atau polres setempat. Demikian video saya kali ini, jangan lupa tonton sampai selesai. Jika ingin merekomendasi video, bisa ditinggalkan pesan dan komentarnya di kolom komentar. Demikian, sampai jumpa lagi, salam sehat.